Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Maritime Raja Ali Haji. Di sini kami bakalan bikin podcast 2 yang dimana isinya tentang informasi bagaimana pengalaman kami tentang organisasi. Terus kami bakalan juga ngasih sedikit tips and trick tentang bagaimana kami manajemen waktu dalam organisasi, serta kami bakalan juga ngasih tips and trick bagaimana kami bisa public speaking ataupun berbicara di depan umum. Jadi di tema pada hari ini kita bakalan sharing-sharing aja, kami bertiga di sini. Sebagaimana kami juga ada ikut beberapa organisasi, jadi bakalan sharing tentang pengalaman kami, bagaimana kami mengikuti organisasi tersebut. Mungkin boleh dari yang pertama pertanyaan dari kita satu-satu ya. Mungkin pertanyaan pertama, pernah ikut organisasi apa aja sih selama kalian hidup lah, Dari Kak Anggi lah. Oke, mungkin di sini kalau untuk organisasi tuh banyak banget ya. Kalau dibilang, mungkin di sini pembahasannya mungkin dari kuliah aja nih. Kalau dari saya sendiri, untuk di kuliah sendiri udah pernah mengikuti komisi pemilihan raya di ruang lingkupnya Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji. Nah, jadi di KPR sendiri, saya menjabat sebagai wakil ketua KPR pada tahun 2021. Kemudian saya melanjutkan setelah selesai dari KPR, di situ mulai ada pendaftaran HIMA. Nah, jadi saya mendaftar HIMA di periode 2021 hingga 2022. Kemudian saya di situ mendapat 2 jabatan untuk di 2021 hingga pertengahan 2022. Menjabat sebagai anggota Departemen Pengembangan Usaha Mahasiswa. Kemudian dari pertengahan hingga periode berakhirnya HIMA AK pada periode tersebut, saya menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri nih, apa sih? Dari Dinda dulu lah, dari Dinda. Coba Dinda Mau dulu. kuliah aja nih ya. Mau kuliah juga di SMA juga boleh. Kalau dari SMA mungkin OSIS lah ya, paling umum. Pernah menjabat jadi wakil ketua OSIS. Kemudian kalau di selama perkuliahan itu aku pernah ikut fungsional HIMA akuntansi di tahun 2021 sampai 2022. Kemudian dilanjutin menjadi anggota departemen HID, anggota dia. Kemudian itu aja sih kalau sejak kuliah. Siti? Kalau aku sih SMA sama juga kayak Dinda, cuman beda divisi ataupun beda jabatan doang. Kalau aku di OSIS kemarin jadi jabatan sekretaris 2. Terus aku juga sempat dirimu juga ikut organisasi ekskul pramuka juga. Terus kalau di kuliah cuma pernah di Himaka. Kalau di Himaka kan apa namanya ya jabat sebagai ketua dirimu lah HID. Yang sekarang sudah memasuki era LPJ, Sudah mau selesai ya. Terus kalau ada organisasi eksternal Untuk aku sendiri kan. Mu ada, aku nggak ada. kalau aku organisasi eksternal ada di himpunan kedaerahan aku, himpunan mahasiswa Kundur, tuh masih sebagai sekretaris divisi kajian strategis. Mungkin itu. Terus kedua nih, setelah ikut Himaka nih, Himaka itu organisasi Nanti dipotong aja. kedua apa sebenarnya? Potek. Apa tadi? Nah, untuk yang kedua nih, pertanyaan untuk kalian, kenapa sih tertarik ikut kegiatan misalnya organisasi dari Kak Anggi? Oke, Kak Anggi. Dibilang tertarik, nggak tahu kenapa, tapi memang anaknya suka banget yang namanya aktivitas, kesibukan. Jadi daripada hanya terfokus sama yang namanya akademik, jadi lebih nyari ke kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, lebih suka berbaur ke orang-orang. Itu sih kenapa tertarik. Oke, Kalau aku ikut organisasi mungkin dari dulu itu karena emang aku akademiknya kurang.
Gak gimana-gimana, cuman untuk Himpurnain itu aku aktif di luar organisasi, gimana bisa bersosialisasi sama orang-orang, terus bisa ningkatin pengalaman aku, kemampuan aku. Terus juga waktu di kuliah ini karena gimana namanya rantau, jadi kayak cuman di kosan doang, gabut ya, jadi aku milih organisasi dan bisa memberikan apa yang aku bisa di Himaka. Kalau aku sendiri sih gimana ya, sama juga sama kalian, pengen sibuk-sibuk doang gitu. Apalagi kalau pas kuliah ini kan kayak di kos doang gitu. Pas awal-awal semester 1 kan belum ada ikut apa-apa tuh kan. Jadi ada kemarin buka fungsional Himaka, jadinya ya gimana ya, daripada diem di kos terus nggak ada ngapa-ngapain, cuma ke kampus terus pulang kan, jadi apa sih kalau kupu-kupu kuliah pulang kan. Jadinya milih ya udah, daripada dari SMA juga udah sering kayak gini kan, ya udah ikut organisasi, terus ikut organisasi luar juga, lumayan lah nambah-nambah ilmu tentang ini kan. Lagian kalau misalnya nggak bisa dibawa ke perkuliahan, tapi dibawa kok kalau misalnya kayak ngomong-ngomong di depan gitu kan, terus bikin-bikin hal-hal kayak bikin proker atau segala itu kan bisa skill ke kerja juga gak sih kan, kayak gitu. Jadi kayak lebih memanfaatkan apa yang bisa lah, mencari hal-hal baru gitu. Terus yang itulah guys ya. Terus yang ketiga, setelah ikut organisasi nih, apa sih benefit yang udah kalian dapetin dari organisasi ikut itu gitu? Dinda dulu dong ya. Ya udah Dinda. Apa yang aku dapetin dari organisasi? Iya. Kalau sejauh ini aku dapatin dari organisasi, yang pertama aku tuh dulu orangnya pemalu banget, tapi semenjak organisasi Kayaknya enggak sih. Terus dulu tuh aku orangnya pemalu banget, nggak bisa kalau bicara di depan orang tuh gagu, terus sering salah-salah gugup. Tapi sekarang udah mendingan dan bahkan bisa improve. Terus kemudian yang paling aku suka dari organisasi itu kalau kepanitiaan dapat sertifikat. Soalnya sertifikat tuh dibutuhin banget kan dari berbagai hal lah pokoknya. Terus selain itu aku punya relasi dari teman-teman yang mungkin nggak satu kelas atau beda. Pokoknya aku jadi punya relasi yang banyak. Terus dan kelebihannya juga orang-orang jadi kenal aku. Jadi kayak artis gitu Kayak- ya. Gitu. ini Dinda loh gitu, ada di umrah loh. Hanya ada di umrah Dinda. Kalau kayak gini. Kalau untuk benefit apa yang didapat itu yang pertama pasti relasi gitu kan. Pasti Jumpa kami kan. ya sebentar banget gitu kan. Jadi nambah wawasan. Jadi kayak lebih enak aja gitu kalau misalnya kita mengurus sesuatu di fakultas, kita udah kenal sama orang-orang di dalamnya, jadi masih lebih dikatakan gampang. Jadi relasi itu penting. Jadi itu Semester berapa? 7 ya. itu sangat amat dibutuhkan orang-orang di dalam itu kan. Ya pakai orang dalam. Sama itu tuh pastinya pengalaman baru, karena kan pasti kita masuk organisasi pasti ada yang namanya program kerja. Program kerja itu pasti ada yang namanya turun ke masyarakat maupun ke mahasiswa, jadi kita tahu apa aja sih yang dibutuhkan mereka, apa dampak yang setelah kita dapatkan dari situ. Ini tuh aja sih kalau gitu. How about you? Nah, kalau aku sih gimana ya, dapat hal-hal baru sih, kayak apa yang aku belum dapetin di SMA, dapetin di perkuliahan. Terus kayak sama kayak relasi, nggak di relasi perkuliahan doang, kan aku lebih ikut organisasi luar juga, jadi kayak relasinya nggak di ruang lingkup kita aja gitu kan, apalagi kenal kalian gitu kan. Suatu benefit lah dari aku. Asik banget, enggak juga sih. terus aku juga dapat kayak ilmu-ilmu dari sebagai ketua nih kan, kayak jabat sebagai ketua dapat handle terus bikin kloter, kayak itu tuh suatu pengalaman untuk kedepannya nanti, kayak misalnya kerja nanti kan ada suatu disuruh bikin event, jadi kita udah tahu nih gimana handle dalam kegiatan itu. Kayak di Himaka juga sering ikut kegiatan kan, kayak banyak kegiatan kayak Olimpiade kemarin tuh. Olimpiade itu kan ruang lingkupnya udah nasional, jadi kayak udah keluar lah, maksudnya udah pasti dibutuhin nih kalau aku. Terus kayak benefit lagi, terus kayak itu sih, udah nggak tahu lagi aku mau ngomong, kayak banyak sih dapat benefit kayak gitu.
sertifikat juga. Kalau aku dikenal sama orang dalam yang kayak Kak belum sih. Kak kalau udah sama dekan, guys. sama dekan sempro amin. Udah Kak belum? Belum, doain ya. Segera. Oke. Terus yang ke next lah ya. Suka duka yang dirasain setelah ikut ini. Sukanya apa, dukanya apa? Kayaknya banyak duka. Sukanya banyak, sukanya juga banyak. Ya sukanya pasti ketemu orang-orang baru. Karena aku anaknya suka main, Iya. ketemu orang banyak, jadi seneng aja gitu kalau ketemu kalian, ketemu orang-orang banyak gitu. Apalagi dengan berbagai sifat yang harus banyak dihadapin, itu kayak suatu pengalaman baru. Dapat yang namanya program kerja juga kita banyak turun dari secara nasional ke masyarakat, jadi itu banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapat gitu dan bisa dijadikan motivasi diri untuk menjadi lebih baik. Kalau dukanya ya pasti banyak, nggak bisa lah disebutin satu-satu. Apalagi bendahara. Ya, apalagi saya bendahara, pit menagih para uang kepada mereka ini sangat amat sensitif sebenarnya. Banyak nih duit lagi. Apalagi habis. Udah dong. Udah. Sukanya aku suka main-main. Ya. Jangan ya, yang cowok-cowok suka main-main ya. Bukan gitu ya. Beda. Pokoknya aku suka main. Jadi kalau misalnya ada rapat segala macam kita bisa kumpul. Soalnya kan banyak tugas ya. Kalau banyak tugas tuh kayak nggak bisa ketemu. Tapi kalau ada rapat kan bisa nyempetin untuk bicara dikit-dikit ketemu. Terus juga sukanya kalau banyak kegiatan itu aku jadi tahu nih ngelola kegiatan kayak gini tuh seperti apa, online kayak gimana, offline kayak gimana, terus gimana tampil di depan orang itu suka tes. Terus kalau dukanya apa ya, dukanya itu sebagai anggota HID yang bekerja di balik layar. Ya, Salah satunya ini. Ya, ini. Nah, suka dukanya itu soalnya untuk jadi HID ini yang dibutuhin bukan cuma waktu tapi gadgetnya harus bagus. Ini Terus juga kreativitas. kuota, ya ide-ide segala macem. Dan kami juga anak kuliah yang punya banyak tugas, jadi untuk ngatur pertemuan kami antara HID itu juga sulit. Jadi sering terbengkalai. Itu sih dukanya. Jadi sering di ya gitulah. Tahu gak? Kalau aku sukanya, aku orangnya ya yang kalian tahu ya, sifatku kayak mana, yang welcome kayak sana sini. Jadi ya suka aja gitu kalau jumpa sama teman ngumpul. Aku tuh orangnya juga suka kayak ngajakin orang ngumpul gitu. Jadi kayak lebih nggak kesepian. Aku nggak kesepian gitu. Terus sukanya dapat hal-hal baru, pengalaman baru, terus dapat ngelatih. Aku orangnya mau kayak ini loh, aku mau bisa dikenal orang. Terus aku juga mau bikin hal-hal yang bermanfaat untuk orang. Jadi itu ngelatih aku di organisasi kayak public speaking. Jadi aku bisa bicara di depan orang gitu. Salah satu benefit dan sukanya untuk aku, sukanya juga dapat relasi, mau ngejar-ngejar orang dalam juga sih sebenarnya, biar mana tahu ya kan lancar jaya kan, kita tahu kan. Terus lagi mahasiswa ini dibutuhin banget. Terus kalau dukanya itu aku sebagai ketua ya, tuh kayak dikejar-kejar deadline, yang kayak dukanya udah ya dikejar deadline proker kita gitu, terus di deadline tugas lagi, jadi kayak gimana nih ngaturnya gitu. Terus nanti aku bakal jelas juga manajemen waktunya kan. Terus aku juga kerja yang kalian tahu kan, jadi kayak kalau udah mikirin prokernya tuh udahlah jalanin aja lah gitu kan. Terus apalagi dukanya dikejar-kejar dukas gitu kan, gitu ya kan Kak. Terus dukanya juga mungkin orang-orang yang nggak sesuai dengan kita gitu. Terus nggak sepemikiran lah. Ya, nggak ada. Next nih, udah. Terus next nih, apa lagi? Nah, pasti kan ada nih perbedaan sebelum kita ikut organisasi sama sesudah ikut organisasi. Pasti perbedaan yang kalian sama aja sih, dengan kayak
suka duka dan benefitnya sih sebelum dan sesudah yang kayak gini juga kan. Langsung mau next saja. Jadi terus nah tadi kita udah bahas nih gimana ada suka dukanya, pas lagi dukanya. Terus kayaknya kalian juga organisasi terus kuliah juga, terus juga itu nanya nih gimana sih kalian bisa manajemen waktu kalian, kasihlah tips and trick-nya untuk teman-teman gitu. Dari siapa nih? Dinda. Manajemen waktu itu menurut aku juga aku masih sering lalai dalam manajemen waktu yang benar. Soalnya kita nggak pernah tahu tugasnya itu tiba-tiba ya. Kayak kalau aku cara manajemen waktu aku yang pertama yang pasti yang didahuluin itu kuliah. Cuman harus tahu dulu kalau misalnya kuliah ini masih ada deadline, kalau jauh tapi dan di organisasi ini kita punya deadline lain lebih dekat, ya kerjain yang deadline-nya lebih dekat dulu. Terus kalau misalnya ada kerja kelompok apa segala macam itu bisa didahuluin dulu. Cuman kalau deadline-nya masih jauh, aku lebih milih organisasi yang deadline. Pokoknya kalau aku itu intinya deadline yang mana yang deket itu yang aku pilih. Untuk aku pribadi kayak gitu. Bagaimana dengan Kak Anggi? Bingung sebenarnya kalau bahas manajemen waktu, karena memang dari diri aku sendiri pun aku belum bisa gitu. Mungkin kalau aku lebih mentingin yang namanya prioritas. Jadi aku memprioritaskan Siapa tuh prioritas? aku diri aku sendiri. Untuk prioritas itu aku lebih mentingin yang namanya kuliah. Cuman benar sih kata Dinda, kita lihat di mana diri kita dibutuhkan terlebih dahulu. Kalau misalnya untuk di perkuliahan masih lainnya istilahnya masih jauh, yang namanya mahasiswa pasti SKS ya kan. Jadi lebih mentingin untuk deadline yang tercepat dulu. Mungkin kalau misalnya deadline tercepatnya ada di organisasi, mungkin bisa kita selesaikan untuk yang di organisasi baru di perkuliahan. Kalau misalnya sama-sama dempet, ya kita bisa lah bekerja secara adil untuk hal itu. Bagaimana caranya? Gitu sih. Dari Siti sendiri gimana? Kalau aku sih, aku orangnya sistem SKS banget. Pokoknya sistem kebut semalam tuh udah jadi prioritas aku. Jadi kalau aku sih bilang manajemen waktu aku juga nggak bener-bener emang di manajemen kan. Cuman aku cuma ada bikin kayak tips gitu kan. Terus aku nih kalau misalnya punya udah nggak tahu nih, bingung mau bikin yang mana dulu kan, biasanya gitu kan kalau udah banyak kan bingung nih, jadi aku bikin listnya dulu apa aja tugas-tugasnya. Terus setelah itu ya udah sama kayak kalian, yang mana deadline duluan itu yang bakal tuh. Oh, nah sistem SKS nih, jadi yang mana deadline yang paling dekat, pokoknya 2 jam terakhir yang paling itu baru kerjain. Terus juga kita nih sebenarnya ada kuliah, organisasi gitu kan. Manajemen waktunya lebih kayak aku kuliah pasti udah kuliah kan, terus organisasi. Nah organisasi kadang aku juga milah juga yang mana dulu maksudnya penting lah. Ini loh, misalnya kegiatan nih wajib didatangi, apalagi sebagai kita lah kan, kalau wajib didatangi udah datang. Kalau misalnya masih bisa diizin untuk bikin hal lain, kayak misalnya ada 2 bentrok kegiatan nih, organisasi X sama in, jadi ya mana nih yang penting yang dibutuhin dulu, itu yang aku ikutin dulu kalau manajer waktu ya. Terus aku juga kerja, jadi pagi sampai sore itu kuliah, malamnya kerja, terus malam bikin tugas. Jadi kalau dibilang manajemen waktu udah itu termasuk manajemen waktu sih, ya teratur lah gitu. Cuman yang nggak teraturnya SKS-nya aja sih gitu. Next, oke, kita udah mengulik tentang organisasi. Pasti tadi juga udah dapat benefitnya kalau kita bisa berbicara di depan, terus dapat melatih ini juga kan berbicara itu. Jadi gimana sih menurut kalian cara public speaking biar bisa di depan gitu, bisa berbicara? Kan kalau kuliah juga ada tuh kan presentasi, itu juga butuh untuk public speaking kan. Mungkin ada tips ataupun gimana gitu, mau cerita tentang gitu public speaking bisa apa mungkin banget. Kalau untuk public speaking sendiri nggak tahu sih kalau aku kayak mana, cuman aku sendiri juga belum bisa menuturkan public speaking yang benar. Mungkin sering-sering kali ya ngomong dengan kosakata yang baik gitu. Jadi
Jadi kalau dengan berbicara dengan orang, mungkin kalau berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita pasti kosakatanya akan lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya berbicara itu lebih diperhatikan lagi bagaimana kosakata yang baik, jadi itu bisa melatih public speaking sendiri. Kalau misalnya pun kita belum bisa tapi akan berbicara di depan banyak orang, kan kita bisa tuh berkaca diri kita sambil kita berbicara dengan kosakata yang baik dan benar. Kalau aku sih itu. Kaca di mall ya Mbak? Iya benar. Ini nampak nih sering cahaya pemat cuman Kaca betul. Kalau Dinda? kalau aku gimana ya, public speaking aku itu kadang kalau gugup bicara itu kadang nafasnya suka nggak teratur. Cuman sekarang udah mulai terkontrol. Caranya itu yang karena kurang Islam ya. Aku paling utama itu salawat dulu 3 kali, baru hentakin kaki kanan. Itu nanti tarik nafas tuh, itu bakalan lega. Terus anggap aja kalau di depan ini nggak ada orang. Baru bicara. Kalau emang bicaranya itu formal, nadanya lebih rendah lagi, terus lebih santai lagi. Kemudian kalau misalnya kayak harus menarik perhatian dan juga respon dari teman-teman, ya kayak ceria, pandai pantun, kayak gitu. Pokoknya ya kita narik suasana kayak gitu. Ya. Terus gimana ya, kalau public speaking ini aku langsung apa yang terlintas di kepala itu aku keluarin. Mau dibilang udah baik juga belum, cuman untuk sekarang aku rasa Itu sudah menjadi yang terbaik. itu udah menjadi yang terbaik dalam diri aku. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik setiap hari, kamu hebat. Kopi janji jiwa. Ini susu. Ah iya, sorry. Oke, sini. Kalau aku sih public skipping kan? Ah itu baru tuh public speaking nggak terlalu baik. Cuman aku punya satu kelebihan di aku, itu berani. Itu sih aku. Kalau dibilang public speaking aku masih di bawah, kayak dari kosakatanya juga belum teratur. Kalian juga bisa lihat nilai dari aku ngomong juga masih muter-muter, terus juga masih banyak nya gitu. Kalau misalnya tips and trick yang pertama menurut aku paling penting itu ilmu dan materi yang mau kita sampaikan, misalnya di depannya. Misalnya di presentasi di perkuliahan, apa sih materi yang mau kalian sampaikan, itu yang paling utama di mana ya, di sebelum kita maju lah. Saya yang penting kita tahu nih materi apa yang mau kita bawa, penyampaian apa yang mau kita bawa gitu. Itu pertama. Terus kedua, kalau aku sih keberanian dan percaya diri. Kalau misalnya kita nggak punya keberanian sama kepercayaan diri, kita bakalan nggak bisa jadi public speaking dan bicara di depan gitu. Terus yang ketiga ya kosakata yang baik lah, gimana nih, jadi sebelum kita maju udah diatur lah kosakatanya, kalau aku gitu ya. Terus juga terakhir last nih doa sebelum maju ya, penting sih sebagai kita muslim ya gitu sih kalau aku. Bener sih, kalau mau public speaking harus tahu dulu materi yang mau disampaikan ya. Dan Nanti ngangong-ngangong di iya, depan. udah bagus public speaking nggak tahu materinya sama aja sama ya. aja gitu. Tapi yang penting berani. Ya. Iya, bener sih Kak. Kalau berani itu, kalau kita berani pasti jadi. Gitu. Kalau kita berani maju lah. Gitu. Gitu, Oh, guys. kalau di presentasi perkuliahan kan, gitu ya. Kakak pasti. presentasi kan kita rata-rata kalau kuliah kan presentasi PPT. Ini kita tahunya apa pembahasan kita, baru kita maju depan. Jumpa pula dosen yang mementingkan hal itu. Ups. Tit. Jadi ada lagi nggak mau disampaikan sebelum kita Ada mau tutup ya? udah mau tutup? Udah mau dong? tutup guys. Pokoknya mau tutup. Ini akan berakhir Iya, guys. udah jam berapa nih? Udah. Mungkin ada lagi nggak? Ya kata-kata lah untuk hari ini aja. Kayak aku. Jangan lupa follow IG aku. Oh, dari aku. Kalian hebat jika kalian mau. Nah, itu aja sih, aku nggak tahu kata. Beda. Atau ini dia. Apa sih yang harus katakan untuk dirimu dan orang lain? Aku sayang kamu. Apa sih kita? Oh, opening sama endingnya nggak jelas ya. Mungkin cukup sekian tips and trick dan hal-hal
yang bisa kami sampaikan, pengalaman kami semoga bermanfaat untuk yang nonton. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe YouTube Himaka ya, namanya Hima Akuntansi Umrah, ada logo Himaka, itu kalian klik terus bunyiin loncengnya biar kalian bisa juga nonton podcast dan kegiatan-kegiatan Himaka yang lainnya. Terus jangan lupa juga follow IG kami. IG-nya tolong apa? Andi MR NI 11. Terus udah. Nurafika DN ID. Kalau aku jangan lupa di follow IG aku @st_nurfaiza_aa. Ini janji jiwa. Ya hashtag jangan lupa kopi dan jiwa. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tidak sesuai dengan pemikiran kalian. Kami mohon maaf. Semoga hal-hal yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ambil hal yang positifnya, jauhin. Jangan diambil hal yang tidak positifnya, yang negatifnya. Mohon maaf kalau tidak jelas ataupun banyak ketawanya, itu sebagai improvisasi. Apa gimana sih? Improvisasi untuk kami, biar kalian nggak bosen juga nonton itu, pasti bosen kan? Ya, tuh. Oke, cukup sekian. 1, 2, 3. Assalamualaikum ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lengkap. Bye. Selesai juga guys, kopi jiwa.